Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini berjumpa lagi di channel Lutfi Info. Jadi kali ini saya akan menginformasikan kabar terbaru, tepatnya sekarang tanggal 8 Februari 2021, hari Senin. Jadi ini saya malam hari ini saya buat video ini. Jadi kabar Gus Nur terbaru hari ini, dan insya Allah besok beliau sidang kan di Jakarta, dan itu sidang yang keempat. Kabar beliau alhamdulillah baik, sehat. Itu yang sangat penting. Dan kabar keluarga sehat semua alhamdulillah. Semua berjalan dengan kehendak Allah semuanya. Kita serahkan kepada Allah. Baik buruk datangnya daripada Allah. Kita serahkan kepada Allah, kita berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang terjadi kita jalani. Jadi menjelang sidangnya Gus Nur besok, saya ulang lagi nih dengan video yang kemarin 2 hari yang lalu. Saya berharap dan keluarga berharap dan memohon mudah-mudahan Gus Nur besok hadir di persidangan. Insya Allah Gus Nur akan mentaati protokol COVID, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Insya Allah Gus Nur akan patuh, akan mentaati peraturan itu dan tidak akan melanggar. Saya pribadi Muhammad Lutfiansyah Mubarak dan keluarga Umi berharap besok hadirnya Gus Nur di persidangan. Dan mudah-mudahan siapapun itu bisa dan mengizinkan untuk Gus Nur hadir di persidangan. Karena waktu penangkapannya Gus Nur kooperatif, Gus Nur profesional. Beliau saat dijemput malam-malam itu kan, dan beliau kan tidak ada perlawanan, dan beliau dengan rela dan siap apapun yang terjadi. Dan beliau kan pergi, tidak ada, walaupun itu perjalanannya lewat darat, beliau siap, beliau jalanin dengan ikhlas. Makanya banyak jaminan dari tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang lain. Gus Nur gak bakal lari, tidak bakal menghilangkan barang bukti, tidak. Itu bukan tipenya Gus Nur. Gus Nur kooperatif. Sebelum penangkapannya itu kan Gus Nur kan sering menghadiri sidang. Dan itu sidang di Palu dan di Surabaya. Alhamdulillah sidang jam 9, jam setengah 9 Gus Nur sudah datang. Kadang jam 8 sudah datang. Berarti kan kooperatif Gus Nur dan profesional. Dan saya pribadi berharap bahwasanya Gus Nur dihadirkan saat persidangan besok. Mudah-mudahan dikabulkan keinginan saya ini. Tapi saya ingatkan kepada siapapun itu, ingat jabatan, tahta, apapun itu hanya sementara. Kita hidup pun tidak hanya di dunia. Nanti jauh kita berbicara tentang akhirat, jauh di alam kubur dulu. Awal muasalnya nanti di alam kubur. Mengenai surga dan neraka nanti alam kubur dulu. Bisa gak lolos gitu di alam kubur. Dan itu pengadilan awalnya. Nanti pengadilan akhirnya di yaumul mihzan, di pertimbangan itu di akhirat. Saya memohon kepada siapapun itu, tegakkan keadilan dan putuskan bahwasanya Gus Nur bersalah atau tidak. Tapi kalau saya pribadi
Dengan walaupun saya tidak paham tentang ilmu hukum mengenai kontennya Gus Nur ini dengan Bang Refli Harun, kalau perkataannya Gus Nur itu adanya ujaran kebencian, pastinya Bang Refli Harun tidak mengupload ke channelnya. Tapi kan sama Bang Refli Harun, dia upload ke channelnya resmi punya beliau. Dan beliau adalah paham tentang hukum, yaitu beliau adalah pakar hukum tata negara. Dan pastinya beliau kalau sebelum mengupload video, pasti beliau edit, beliau pelajari sedetail mungkin. Tidak mungkin seasal-asal ngupload saja, gak mungkin beliau sekelas beliau itu. Gitu saudaraku. Kalau ditonton videonya Gus Nur dengan Bang Refli Harun dari awal sampai akhir, itu tidak ada ujaran kebencian, itu hanya kritik peduli dan kritik membangun. Tidak ada maksud untuk menghina Gus Nur atau ujaran kebencian, tidak. Sedangkan sendiri kan Gus Nur kan mbah-mbahnya kan NU, nggak mungkin lah orang NU menghina NU, nggak mungkin. Gitu saudaraku. Ingat wahai Pak Hakim, Bapak Kepolisian, atau siapapun itu, hukum Allah sangat adil. Kuasa Allah itu sangat tinggi. Kekuatan Allah sangat tinggi. Gunakanlah jabatan dan kekuasaan sesuai apa kata syariat Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita dalam lindungannya Allah. Wahai Bapak Hakim, wahai Bapak Kepolisian, tegakkan keadilan. Saya pinginnya tegakkan keadilan. Putuskan. Karena Gus Nur kan punya pondok pesantren di Palu, dan itu masih berjalan. Dari awal Gus Nur ditangkap sampai sekarang masih berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Karena beliau tuh sangat memikirkan santrinya. Sedangkan pondok pesantren beliau kan gratis. Pondok pesantren Gus Nur di Palu kan gratis. Jadi itu tanggung jawab Gus Nur. Ya saya berharap mudah-mudahan Gus Nur diberikan penangguhan. Gitu Pak Hakim, Bapak Kepolisian, siapapun itu yang berwenang dan berkuasa. Tolong hadirkan Gus Nur di persidangan yang keempat besok, hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Karena Gus Nur kooperatif dan profesional, saya berharap adanya sidang besok ini kooperatif dan profesional. Sesuai Gus Nur juga gitu. Gitu saudaraku. Ingat, kuasa Allah sangat tinggi. Kekuatan Allah sangat tinggi. Ingat audit alam. Ingat audit alam. Kita makhluk ini gak bisa apa-apa. Siapapun itu gak bisa apa-apa. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menahannya. La haula wala quwata illa billah. Ingat, gunakan kekuasaan dan jabatan sesuai apa kata Al-Quran dan Sunnah. Saya pribadi, saya tidak taklid buta kepada siapapun. Salah saya bilang salah, benar saya bilang benar. Gitu saudaraku. Ingat, Bapak Hakim, Bapak Kepolisian, atau siapapun yang berkuasa,
pesan saya dua. Satu, tegakkan keadilan. Kedua, hadirkan Gus Dur besok di persidangan. Karena ini masalah yang serius. Karena waktu bagi Gus Nur ini sangat berharga. Gus Nur tidak menyia-nyiakan waktunya. Udah hampir 4 bulan nih Gus Nur ditahan. Tidak ada kepastian sama sekali. Dari keluarga nggak bisa jenguk, dari para kuasa hukum dan lawyer nggak bisa jenguk. Gitu saudaraku. Mari kita lihat mengenai video kemarin mengenai persidangan yang ketiganya Gus Nur. Dan ini pernyataan langsung dari Bang Refli Harun. Kita simak videonya ya saudaraku ya. Kita simak videonya. Oke saudaraku, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Karena hamba saya makhluk yang lemah. Tidak bisa apa-apa, tidak punya kuasa, tidak punya jabatan. Semua hanya milik Allah. Saya makhluk yang lemah. Kita makhluk semua pun lemah semua, nggak ada yang bisa yang kuat atau kuasa, nggak ada. Kalau Allah ingin menghancurkan, sehancur-hancurnya. Kalau Allah ingin memuliakan, dimuliakannya semulia-mulianya. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang kita lanjutkan kepada saksi. Kami ingatkan bahwa saksi masih terikat pada sumpah terdahulu. Jika kami tidak perlu mengambil sumpah lagi, bisa mengerti ya? Ahli? Ya. Mungkin lebih karena ini jauh mungkin maksudnya bisa diuruskan. Ya. Saudara saksi ya, pernah diperiksa di BAP polisi sebuah perkara ini? Pernah. Ada tanda tangan kita dalam Ya, ada. masalah di bahasa Sudah. sudah melakukan. Insya Allah. Saudara kenal dengan saudara biar Kenal. kenal sejak kapan? Sejak waktu itu saya pertama kali ketemu tuh waktu interview. Oh itu ada. Ya, sebelumnya hanya pernah ketemu diskusi. Jadi diskusi Zooming yang mengadakan FTA Forum Tanah Air, dan saya berbicara, dia jadi pembicara. Cuma Tapi yang bertemu langsung. yang bertemu langsung baru satu kali. Sampai sekarang baru satu kali. Masih ingat hari kapan tanggal pertemuan? Pertemuannya tanggal 13 Oktober 2020 2020 di mana Pak? di Hotel Saripan Pasifik. Saripan Pasifik. Sari. Ya. Jam berapa? Malam. Malam jam berapa? Kira-kira habis sisa. Ya, habis sisa. Dalam pertemuan itu apakah berdua saja atau ada tim? Ada, Ada. tentu ada. Jadi tim dan saudara. Ya, tim saya dan tim dia. Dalam rangka apa pertemuannya? Ya, kita sama-sama YouTuber ya. Jadi kalau di dunia YouTube itu biasa yang namanya kolaborasi kan. Jadi waktu itu salah satu pertimbangannya kenapa kolaborasi kan, tentu narasumbernya, isunya, lalu kemudian juga subscribernya kan. Jadi hal yang umum saja, yang biasa. Jadi dalam rangka memang ingin membuat Konten. ya. Sudah direncanakan apa yang dibicarakan? Ya, kan. On the spot. Ketika itu sudah bulan. Jadi masing-masing orang menyiapkan diri sendiri saja. Jadi silakan untuk Pak Direktur dulu. Terima kasih majelis, terima kasih saudara saksi atas pemahaman yang kami
Saudara saksi tadi sudah menyampaikan bahwa saudara telah memberikan keterangan dari DAP pada tahap tidak. Juga bertanya bahwa saudara saksi lah yang berinteraksi dengan saudara terdakwa, dalam hal ini saudara Sugino atau Sugino Raharja atau Sugino. Masih ingat saudara saksi pada saat itu saudara Sugino Raharja atau Sugino yang kita panggil sebagai terdakwa dalam saksi hari ini menggunakan pakaian apa? Kalau tidak salah pakai sweater ya, ada di sini. Lalu kemudian dibalut oleh dalam jas, kemudian pakai kaki. Jadi celana. Aduh, celana sih saya. Ya, cara begitu saya ingin memperlihatkan. Celana lain sepertinya celana ibadah. Saya ingin memperlihatkan pada mereka ya, itu di kita ya. Ya. Tapi ya, yang saya hanya persis itu karena saya apa yang saya itu pakai baju sweater, kemudian jas sama baju. Kalau celana saya tidak kalau sweater tapi pasti celana. Tapi poinnya mungkin begitu. Tadi saksi sudah melihat itu seperti itu. Iya. Apakah seperti itu wawancara? Iya seperti itu. Bajunya seperti itu. Ya. Bagi saudara seperti itu. Ya. Saya mau bicara mengenai looknya ya. Kelihatannya seperti itu. Ya. Tapi substansi wajaranya belum. Ya, itu. Oke, pada nanya itu. Iya. Kan sudah ada seperti itu. Iya. Kemudian, oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Dalam wawancara itu yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 di Hotel siapa yang punya inisiasi untuk melakukan tadi disebutkan sama-sama Iya. siapa yang punya inisiasi apakah ada saksi? Izin yang mulia, sebaiknya jaksa dibuka khusus untuk berbicara biar jelas. Ya, jelas. Saya lagi-lagi pertanyaan saya, siapa yang menginisiasi pertama? Apakah saudara saksi yang diajak atau saudara saksi yang mengajak? Ya sebenarnya rencana untuk kolaborasi itu sudah sebelumnya, tapi belum pernah terlaksana. Ya. Nah itu kalau tidak salah tanggal 12 Oktober sehari sebelumnya itu Wisnu telepon saya kalau dia mau ke Jakarta. Ya. Ke Jakarta untuk demo Wisnu. Nah dia telepon, kemudian kita merealisasikan janji yang sebelumnya tidak terlaksana. Jadi dia telepon saya. Jadi terdakwa ini atau saudara itu sendiri menelpon saudara saksi untuk dilakukan rencana dan kolaborasi tadi. Tadi saudara saksi juga menyebut ada istilah subscribe. Ya. Itu ya subscribe. Itu artinya apa itu? Ya, jadi kalau di YouTube itu kan ada yang namanya orang kalau di Instagram itu follower namanya. Ya. Ada di YouTube namanya subscriber. Nah, jadi subscriber kalau tidak salah ya, Wisnu itu 500-an posisinya, 500 ribuan. Kemudian saya kurang lebih 600 ribuan awal. Jadi ya kira-kira kalau kita bisa bicara tentang keseimbangan ya ekonomi ya. Ada bersama subscriber ikut dalam dunia lain ikut. Terus setelah dari mana saudara saksi mengetahui bahwa kegiatan itu wawancara saudara atau kolaborasi tadi?
terbit atau muncul di YouTube? Dari YouTube sendiri. Ya, kan kita biasa namanya apa? Namanya YouTuber. Saya sebenarnya pengajar sehari-hari saya, tapi dari YouTube itu sejak 2020 Maret. Kita biasa kan, namanya lihat-lihat gitu, lihat-lihat yang channel yang sejenis kira-kira gitu kan, belajar. Dari situ kita tahu, apalagi kalau kita terkait dengan kita pribadi, ya pasti kita lihat. Oh iya, biasanya kan ada juga istilah ada di situ, ada lonceng, terus ada pemberitahuan apa bagaimana? Ya, biasanya karena saya bukan karena lonceng, karena saya buka YouTube. Sehingga saudara saksi mengakui bahwa kolaborasi tadi Ya. itu ada di YouTube. Ya, biasanya kan kalau kita kolaborasi, tentu kan kita ingin tahu seperti apa dibuatnya di tempat mitra kita. Ya, Terus, dan ini baru sekali sering. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya terkait dengan kalau kami hanya terkait dengan konten yang dipermasalahkan, Ya, bahwa pada menit kurang lebih menit 5 ada penyampaian atau hubungan dari saudara terdakwa bahwa saya langsung masuk aja bahwa jadi gini Pak, saya dari lahir sampai dapat hidayah, kan dulu saya jahiliyah, kurang lebih begitu saya nggak ngerti itu, saya nggak paham ilmu kultural itu apa, ilmu tradisional struktural itu apa, saya nggak paham. Yang saya, mbah saya ilmu, bapak saya ilmu, kakek buyut saya ilmu, hanya itu saja. Sabarullah, saya nggak pernah paham ilmu itu apa. Kalau suku kunul, oh gitu. Kalau Muhammadiyah nggak hanya kulit-kulitnya itu aja. Dan saya nggak pernah memperdalam itu apa yang sebagaimana nahdiyin lainnya. Nahdiyin lainnya pada umumnya, bang, ya wes, ilmu aja tapi wala disolat. Yang nggak paham saya dulu. Gak pernah ada apa sebelum ada resim ini kemana dan pas saya dikawal laser. Saya anyem, saya gak pernah ada masalah sama ilmu. Setelah resim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat ini berubah. Saya ibaratkan ilmu sekarang itu seperti bus umum, sopirnya mabok, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal-ugalan, keneknya juga ugal-ugalan, yang penumpangnya kurang ajar semua. Rokok juga nyanyi, juga buka-bukaan aurat, juga dandutan, juga jadi kesucian itu. Saya selama saya kenal seakan-akan nggak ada sekarang. Ini hanya itu aja bang, sekulit air aja. Jadi kok saya pusing dengarin apa di bus yang namanya ilmu, bukan yang tadi itu bisa jadi keneknya Abu Janda, kondekturnya Gus Yakut, dan supirnya dia Haji Sirok. Mungkin gitulah, nah penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam. Di situ PKI, di situ numpet, di situ yang selama ini nggak ada. Setahu saya merokok, minum, campur, di situ aku pusing. Akhirnya saya turun dari bus itu pusing. Di situ hanya yang saya paham, dan tiba-tiba saya juga berontak pada ada kiai-kiai yang selama ini dihormati, tiba-tiba keluar masuk istana, keluar masuk ranah kekuasaan dan main duit, main manipulasi, main politik. Berontak. Pertanyaannya kenapa kok berontak? Gak tahu saya bang. Maka tiba-tiba jadilah saya sekarang seperti ini, dituduh memusuhi ilmu, menyerang ilmu, dilaporkan ilmu, disidang gara-gara ilmu, diketok Pak
Palu 1,5 tahun gara-gara saya menghindari dulu. Apakah kalimat-kalimat yang saya tadi bacakan itu diucapkan oleh saudara? Gini, secara umumnya, karena saya kan tentu tidak bisa persis detailnya. Ya, apalagi kalau kita bicara donasi titik komanya, itu antara yang saya mengambil rekaman dengan yang dibacakan ini beda. Donasi titik komanya dan juga barangkali ada 1-2 kalimat yang barangkali tidak tepat sama sedikit. Cuma saya tidak bisa menunjukkan mana yang tidak tepat sama sedikit. Karena bisa sama-sama dia berkata. Hanya in general ya. Ya, jadi saya dari dia lihatkan sama dia, kalau terlalu awet, oke, saya ini ada santis ya, sudah. Saudara baca pastinya. Ini dari mana Pak? Jadi dari ini kami sesuai masuk sesuai dengan konsep berdasarkan dengan cek satu ya. Tapi betul ini sifatnya tanggung jawab ya, karena ini saksi, ini betul ya. Jadi ada saksi pembicara untuk ini. Ya, saya bisa memastikan sepanjang tapi ini berapa? Mau menandatangani kalau itu sudah sesuatunya, banyaknya itu sudah dalam mata, tidak sesuai dengan penting. ya kondisi kesempatan untuk mengecek satu-satu. Iya, jadi belum pasti. Saya masalah sama besar. Tapi kalau sudah 100%, saya Oke. Ini ada kepala pada yang diproduksi. pertama itu terkait dengan informasi tidak bisa. Jadi kalau keluar teksnya, Teksnya di general sama, tapi informasinya yang informasi iya. Nah, itu ada. Ada lagi, selanjutnya dalam wawancara itu, apakah saudara saksi masih ingat kira-kira berapa lama? jadi interview itu tidak ada soal yang itu aja. Iya. Jadi interview itu saling bertanya dan saling menjawab. Jadi bagian pertama itu saya yang ditanya. Jadi Gus Dur tanya saya dan yang ditanya itu tentang omnibus law. Ya, in general. Dan selesai kira-kira setengah jam mungkin ya. Saya ambil korbannya. Nah, bagian kedua saya yang gantian tanya termasuk materi yang kasih masalah. Ini bagian kedua. Bagian kedua. Setelah waktu berlalu kira-kira 30 menit. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan itu di hotel Sari Pantas, adakah orang lain selain daripada saksi dan saudara Gus Dur? Ada. Saudara dengan siapa ya? Ya, yang paling saya ingat pasti tim saya dan timnya Gus Dur. Ya, kan masing-masing kan begitu. Terus yang mengambil video dari saudara siapa? Ada namanya dia. Kalau yang dari saudara Gus Dur apa saudara siapa? Saya awalnya kurang tahu, tapi dikenalkan ke orang. Putranya saudara Gus Dur. Ya, saya dikenalkan itu, tapi apakah itu putranya atau bukan saya tidak tahu. Ya. Lanjut. Terima kasih. Pada saat selesai membuat
saksi dia tadi ada yang kemudian juga ada TV atau apa bicara atau Jadi saja lepas saja. jadi tema yang tadi Ya, jadi dalam ini yang mengikuti video, kita itu cuma menentukan orangnya aja. Nanti nggak tema, kalau saya ya tema mengalir sesuai dengan isu terkini, isu yang saksi saat itu inginkan waktu itu. Iya, kalau saya lihat kan begini, kalau dilihat dari rekaman itu, saya tuh merasa agak surprise dengan Gus karena beliau ini orangnya itu kan gitu. Nah, saya kan karena saya orang tata negara, saya pahami NU itu biasanya bagian dari pemerintah, dekat dari pemerintah. Tetapi Gus Dur ini beda, NU tapi kritis. Gitu. Nah, makanya saya tanyakan, kenapa Anda itu bagian kritis? Nah, gitu. Maksud saya ketika kolaborasi tadi, Ya. apakah itu juga bagian dari apa yang Anda minta dari youtuber pada saat itu? Maksudnya, Pembicaraan itu yang akan iya, saya katakan pembicaraan itu kan mengalir on the spot. Ya, jadi kita kan sedang merekatkan nih ketemu narasumber, kira-kira apa yang ingin saya tanyakan, apa itu biasanya on the spot, gitu. Atau sebelumnya saya googling dulu, kira-kira isunya apa sih yang akan bisa ditanyakan. terus kemudian tadi kan dilihat Ya, kira-kira menurut saudara siapa yang mengupload oh kalau yang itu Gus Dur, maksudnya Gus Dur. yang membuat judul di situ, mengarahkan judul di situ? Saya tidak tahu, tapi itu video itu Gus Dur. Artinya ada pada saat itu tidak juga ikut bagian judulnya ini. Oh enggak. Jadi setelah pertemuan itu kita nggak ada komunikasi lagi. Karena kalau dunia itu biasa. Jadi setelah interview ya udah pulang masing-masing bapak rekaman, mau diapakan rekaman itu ya buka Ya, artinya sesuai dengan apa yang diinginkan. masing-masing. Iya. Yang mengupload ada atau ya mengupload juga Nggak tahu sih. cukup. Ya, izin yang mulia, bismillahirrahmanirrahim. Saudara saksi, tadi saya mau mengkrosekkan dengan dakwaan jaksa ini. Membuat konten yang disebut kolaborasi tadi tanggal 16 Oktober 2020. Kalau pembuatan kontennya tanggal 13. 13. Pembuatannya Ya. Itu di Pacific Place tadi ya? di Pacific Place. Bukan di Hotel Sari Pacific. Ya. Apakah bukan di Hotel Sofian di Dr. Supomo? Bukan. Bukan ya, pasti di Sari Pacific Place ya. Saya lanjutkan. Dalam konteks per-YouTubean itu kan ada dua model ya. Ya. Ada yang langsung live dan ada yang rekam dulu baru diolah. Yang punya saudara ini live atau rekam? Sama rekam. Sama rekam. Selanjutnya dalam proses setelah rekam tadi, apakah diunggah secara apa adanya, khusus yang punya saudara juga begitu? Atau ada semacam mungkin penambahan semacam ilustrasi, suara dan sebagainya begitu? Enggak ada. Apa adanya? Kalaupun ada edit sedikit kan. Jadi sedikit. Tapi itu murni apa adanya seperti itu. Saudara sendiri, saudara apa kan video yang saudara ambil selain yang punya Gus Dur? Iya, saya akun juga. Saya pertanyakan ini saudara punya beberapa akun nih. Ada email refliani@gmail.com, benar punya saudara? Dan akun Facebook Refli Harun refliani@yahoo.com, benar? Akun Facebook Refli Harun refliani@yahoo.com, benar punya saudara? Akun Facebook. Saya Facebook itu nggak terlalu aktif ya. Enggak. Tapi Punya ada- tidak? Punya. Yang saya sebutkan tadi betul? Punya. Ya, saya lanjutkan. Kemudian akun Facebook fanpage Refli Harun. Yang satu tadi pribadi, yang ini fanpage, benar? Saya itu nggak aktif tapi rasanya iya. Ada. Tapi buatin orang lain. Ya, saya sesuai BAP saudara di sini. Saudara mengatakan ada. Oke. Ada. Ya. Kemudian akun Twitter @reflihz refliani@yahoo.com. Akun Twitter @reflihz. Iya ada. Dari emailnya refliani@yahoo.com. Saya lanjutkan. Akun Instagram Refli Harun refliani@yahoo.com.
Maksudnya akun ini adminnya melalui @yahoo.com email tadi. Saya lanjutkan channel YouTube Refli Uncut, Uncut atau Uncut ini? Ya, bacanya angka tulisannya Uncut, baik. Refli Uncut official @gmail.com alamat emailnya. Ya. Di mana saudara upload yang versi video saudara tadi di antara akun-akun tadi? Di Refli Harun. Yang channel YouTube atau ke semuanya ini? YouTube channel yang terakhir ya Refli Uncut tadi ya? Bukan, Refli Harun. Refli Harun, refliani@yahoo.com. Oke, saya lanjutkan. Dalam proses upload itu saudara melakukan, kalau kita memproduksi barang gitu kan, ada yang namanya quality control, Iya. cek dan seterusnya. Kemudian kalau ini, misalkan kalau produk itu sudah bagus bisa dipasarkan, kalau konten itu sudah memenuhi unsur, misalkan tidak bermasalah secara hukum dan sebagainya, baru diupload. Saudara melakukan quality control terhadap seluruh akun, khususnya pada video ini sebelum di. Nah, pandangan saudara sebenarnya ini bermasalah nggak sehingga saudara mengupload video ini di akun saudara tadi? Kenapa saya kenapa? Jadi lawyer mau tanya pendapat saya atau fakta yang saya ketahui? Fakta saudara selaku pengupload di dalam video, di mana video tadi kontennya sama dengan punya terdakwa. Iya. Apakah ada quality of control di dalam penguploadan tadi? Ada, termasuk kontrol terhadap masalah hukumnya? Iya. Berarti ini sudah lolos kontrol hukum menurut saudara waktu itu? Iya. Jadi kalau saya kan ibaratnya kan tidak mungkin juga mengupload sesuatu yang Bermasalah secara hukum. Baik, cukup di situ. Artinya saudara sudah teliti, melakukan verifikasi, baru upload. Ada berapa like and share atau subscriber yang khusus video ini di akun saudara? nggak tahu. Kira-kira 1.000? Ada 1.000? Ratusan ribu. Wah, viral sekali kalau begitu ya. Enggak juga orang yang tangan saya. Oh iya, kalau daripada 1.000 kan viral ratusan ribu. Biasanya itu Tapi saudara pernah tidak diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini misalkan? Di luar ini? iya. Belum. Baik. Saya lanjutkan. Saudara tadi kan katakan ini kan collab gitu, kemudian alamiah muncul gitu. Dan saya lihat pertanyaan-pertanyaan terkait NU itu dari saudara gitu. Iya. Selain yang sudah saudara jelaskan, saudara juga sebelumnya pernah memikirkan akan terjadi seperti ini? Enggak. Tidak ya, karena itu udah biasa, quality control juga sudah saudara seleksi, biasa saja begitu ya. Iya. Baik, saya lanjutkan. Tapi begini, boleh nggak kalau nanya jangan seperti nanya kepada terdakwa. Oh, sorry, ini gaya saya memang begini gitu. Saya saksi. Ya, tahu. Saya keberatan. Kalau keberatan tidak jawab, tidak apa-apa. Saya akan beralih ke pertanyaan yang lain. Saya tidak keberatan menanyakan apapun. Ya, Tapi jangan seperti saya sebagai terdakwa. ini karakter susah ya. Bu, ya? Saudara jawab saja pertanyaan yang saudara tahu. Ini kan kalau Iya. kenapa? Kalau tidak, Mohon maaf, saudara saya ini orang Sumatera, jadi suara saya begini. Iya. Di Sumateranya saya di gunung, jadi harus gitu mendengar. Gitu. Kita lanjutkan, saudara. Saudara tadi katakan ini juga diupload oleh Gus Dur. Saudara melihat langsung Gus Dur mengupload itu di akun? Tidak tahu ya? Tidak. Dari mana saudara tahu bahwa ini juga ada di akunnya Munjiat Channel tadi? Yang sudah saya jelaskan tadi, benar nggak? Bukan, itu kan perlihatan videonya. Waktu upload Tadi sudah dijawab kan? apa? Terangkan saja. Kan saya buka-buka YouTube. Buka YouTube-nya. Itu buka YouTube secara alamiah atau melalui keyword begitu di Google? Enggak. Jadi pakai keyword aja, pakai apa? Kadang-kadang kalau kita buka YouTube, itu kadang-kadang muncul gitu-gitu. Jadi kalau kita YouTuber itu namanya buka YouTube itu udah tiap hari. Ya, maksud saya kan begini. Konten itu kan tidak mungkin muncul secara alamiah kecuali dia sudah viral begitu muncul dengan sendirinya. Tadi saudara kan ingin ngecek apakah konten kolaborasi ini juga diupload mitra dan kemudian mau melihat sejauh mana begitu. Maksud saya waktu saat mencari tadi gitu, apakah alamiah atau bikin short slash-nya sendiri atau lewat kalau yang saksi sebelumnya kan itu googling gitu maksud saya. Ini saya tanya kalau dia biasa buka YouTube kan? Oh enggak, saya bertanya kalau dalam hal ini saya dianggap seperti tidak tahu apa-apa. Karena saya bertanya. Oke. Ya. Jadi kalau kita buka YouTube itu ada yang video viral. Kalau video viral itu biasanya langsung di etalase depan. Tapi kalau kita pernah buka konten YouTube, misalnya saya pernah buka Gus Nur. Sebelum kolaborasi kan saya buka. Nah biasanya kalau saya buka lagi YouTube saya, buka
di wifi saya itu akan muncul terus Gus. Oh gitu. Walau tidak karena sudah ada. Itu karena kita sudah punya histori komputer. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi saya tambah pengantar ya saudara saksi. Kalaupun saya bertanya bukan saya tidak tahu, tapi memang saya harus buktikan di fakta persidangan. Saya lanjutkan. Baik. Kembali ke saat tadi ada transkrip. Transkrip itu berdasarkan penuturan saudara, terus menonton dulu, atau sudah disiapkan oleh penyidik? Sudah disiapkan. Ya, lanjut. Itu berasal dari satu video yang tadi, ada yang sebagian tadi tidak bisa diputar, entah rusak, entah apa tadi, atau memang diperlihatkan sumber yang utuh? Saya diperlihatkan yang 29 menit tadi. Saudara lihat semua ya? Bagian itu. Oh, yang bagian-bagian. Bagian itu. Tapi tidak dipercepat sampai ujung, tidak dikasih tahu? Ya kan saya tidak tahu. Bukan, maksudnya di bukti itu apakah lengkap bisa ditonton, atau seperti bukti yang tadi itu macet sebagian besar begitu? Oh, kalau macet Enggak, utuh ya itu ya? Karena waktu itu bukannya itu dari akun, bukan dari rekaman begini. Oh, dari akun langsung Munjiat tadi, masih bisa diakses waktu itu? Ya kan bisa akses. Hari ini? Sama saya. Oh, kalau hari ini saya tidak tahu. Tidak tahu, baik. Kalau akun saudara sendiri, yang video konten serupa ini masih ada? Enggak ada. Nggak ada? Saudara apa kan kok masih jadi nggak ada? Saya hapus. Apa sebab latar belakang? Katanya tadi sudah sesuai dengan norma. Jadi saya kan orang. Ya. Jadi kalau sesuatu yang kira-kira memunculkan katakanlah fitnah, misalnya, memunculkan protes dan lain sebagainya, itu lebih baik saya hapus. Sudah begitu ya? Daripada saya misalnya memancing orang untuk gini. Setelah itu kan ada orang-orang yang dengan sengaja kadang-kadang Cari-cari masalah. cari Gitu. masalah. Saya enggak lah. Ini bertanya kali ini. Iya kan? Ya. Nah, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba konten kita ditwitterkan, diviralkan sama dia, lalu kemudian dibilang ini pantas di penjara dan lain sebagainya. Nah, saya daripada menimbulkan kontroversi, saya. Nah, setahu saudara, setelah saudara hapus, konten itu masih banyak atau sudah tidak ada sama sekali di YouTube itu? Saya nggak pernah lagi. Nggak nyari-nyari. Iya, karena saya gini, saya tidak mau memikirkan hal seperti ini yang menurut saya nggak perlu saya pikirkan. Baik. Saudara hapus untuk tidak dipikirkan tadi dalam pengertian itu tadi. Jangan diviralkan lagi, nggak disalahgunakan orang. Baik. Saya lanjutkan. Ini saudara pada kasus yang dialami mitra ini apa perasaan saudara? Prihatin atau bagaimana? Ya, saya lanjutkan ke unsurnya saja. Nah, saudara sendiri waktu mengakses tadi pakai apa? HP kah, komputer kah, atau apa ketika yang punya Gus Dur yang di awal sebelum ke polisi? Laptop ya. Itu hal itu pernah ditanyakan penyidik sebelumnya, tidak? Maksudnya pernah mengakses konten itu sebelumnya sebelum dipenyidik, nggak pernah ditanyakan? Baik. Cukup dulu dari kami yang mulia, silakan. Oh, cukup yang mulia dari kami itu cukup. Ketika itu ketika saudara berkolaborasi Kameranya saya satu, kemudian Gus Dur 2, 3. Jadi dari saudara satu, Ya, saya satu, Gus Gus Dur 2. buktinya pegawai ini ada 2. Nah, tadi saudara melihat apa ya? Ada video yang ditayangkan. Saya ini lupa ya, saya kalau nggak salah saya satunya pakai HP. Jadi kalau kayak kamera, ya kamera ini. Kamera ini. Betul. Kalau yang saksi ada berapa? Dari saudara apa? Saya itu satu kamera. Kamera satu, ada 2 kamera. Iya. Kalau dari saudara, 2 kamera. kamera yang stand. Iya. Karena biasanya nggak ada. Oke. Terus saudara tadi sudah lihat yang di video tadi. Apakah hasil dari kamera saudara? Wah, itu hasil dari kamera ini. Ya. Iya. Karena saya tahu apa gambarnya, kemudian angle-nya saya tahu. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Terus kemudian di upload apa nama channelnya kan Munjiat. Munjiat itu channel siapa? Channel Gus Dur. Oh, yang dari dulu namanya Munjiat. Dulu Saudara.
Kenalnya itu? Saya kenalnya Munjiat. Oh, memang Munjiat. Sekarang ada gedung Munjiat, karena Munjiatnya itu di Sita. Memang namanya Munjiat. Kapan saudara tahu kemudian bahwa ini bermasalah? Dia sekitar Oktober itu, karena memang sebelumnya ya diviralkan oleh beberapa orang. Jadi ya semacam inilah. Ya, kalau saya mau melihat ya ini kita ini kan masyarakat yang adu mengadu sih. Kapan? Berapa lama? Bulan-bulan apa? Oh, tetap di bulan Oktober. Pokoknya tidak lama sekali. Agak lama di bulan Oktober. Karena saya diperiksa tanggal 2 November. Saat itulah saudara men-background punya seluruh saudara. Ya. Setelah itu. Apa sih yang bicara? Sampai Ya kalau saya sih, kan saya sudah mengatakan bahwa kalau saya ini orangnya standarnya tinggi, maksudnya standar tinggi untuk soal kebebasan berpendapat. Karena saya orang berpendapat. Jadi saya bahkan mengatakan kalau kita bicara di person yang publik, di public person, ya itu resiko untuk dikritik, mengkritik itu hal yang biasa. Ya kalau hari ini kan misalnya mendukung dengan apa Partai Demokrat ya, tapi ya jalan saja. Maksudnya balas membalas itu biasa saja. Iya. Ya, saksi ya. Bisa ada trans. Di review ke belakangnya. Oke. Ketika tentu yang saya tangkap dari saksi ya, bahwa ini tidak ujung-ujungnya ada pertemuan ya ada sebelum. Apakah dalam mau membangun kolaborasi ini sudah ada dibicarakan isu apa yang mau dibicarakan? Nggak ada. Sudah ada. Itu lepas saja, lepas saja. Dan biasanya begitu aja. Memang begitu aja. Kecuali kalau kita mau mengerti pejabat negara, biasanya minta Baik. bagaimana. Kemudian karena saudara juga orang itu juga. Ya. Yang saudara ketahui tentang YouTuber ini, apakah ada aturan yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan atau kegiatan YouTuber itu? Ada aturannya? Ada Bebas ya? ada aturannya dari YouTube. Ada aturan dari Ya, YouTube. tapi YouTube itu kan biasanya ini dilarang memuat konten terorisme gitu. Umum, radikalisme. Pokoknya kalau misalnya kita muat gambar Abu Bakar Al-Asyir, kita jawab tadi, kira-kira langsung dihapus. Kemudian tadi saudara juga ada menjelaskan bahwa sebelum ini kan harus jadi dulu. Ya. Ya, Memang saudara memahami betul apa yang disampaikan Gus Dur itu. iya, memang. Kemudian kalau saudara sendiri masih buka di kontennya, harus dimasukkan nggak di dalam apa saudara? Iya kan saya kan tidak mengedit menghilangkan substansi yang itu kan misalnya banyak ngomong atau yang memang benar-benar katakanlah ini saya kira saya standar tinggi. Kalau misalnya sambil mengatakan orang itu hewan misalnya, itu saya edit. Ya kan? Itu memang Itu kan beda. Tapi kalau misalnya kalau kita bicara aliran pikiran itu kan bisa apa? Mau liberal, mau apa itu kan aliran pikiran. kalau seperti kalimat Ya, kita tidak pemahaman umum. ya, Ada semacam memang tidak pasti kan? Ada semacam praduga atau tuduhan bahwa karena dikaitkan dengan NU di sini, ya di pertanyaan, dikaitkan dengan itu dan dikatakan sebuah berbohong dan malah pengusaha itu di dalam. Ini kan sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, yang negara kita ini seksis sebenarnya. ya, Anak tersinggung, sini tersinggung, balas saya kan mana-mana. ya. Jadi hal seperti itu menurut saudara yang saudara pahami lah, ya.
Saya nggak ingin teliti latar belakangnya apa, kenapa anak sejak itu hal yang biasa saja. Ya hal yang biasa. Makanya saya melihat ada konten yang lebih seru dari masyarakat. Ada konten yang kurang lebih sama, lebih seram dari masyarakat. Misalnya, jadi saya melihat dalam dunia medsos itu, saya pribadi itu nonton itu dikatain anjing aja, dikatain monyet itu sering kita lihat di komen-komen di bawah itu. Bahkan saya tulis aja di YouTube saya, Refli provokator, Refli orang pencatatan sakit hati, Refli goblok. Jadi biar untuk memuaskan mereka yang ngatain. Tapi saya punya konsep. Saya bilang itulah resiko person in public. Kalau Anda tidak mau dikritik orang, ya Anda jangan jadi person in public. Jadi private public aja, private person. Nah, tapi kalau orang itu kebanggaan misalnya, dan ada kontak tag gitu ya, atau misalnya memprovokasi agar orang badan kita ini ditahan di penjara, itu lebih kebanggaan. Jadi sepanjang ngomong saya nggak ini. Kita balik kepada sejarah bahwa memang dalam kesimpulan itu apakah itu masuk dalam kategori kritik? Iya, jadi dalam kategori kritik ya. Ya, karena gini Pak, itu kan forumnya itu kan bukan forum yang dibuat-buat. Kan forumnya itu kan ilmiah, interview ya antara dua orang yang beraktivitas di media sosial secara serius. Nah, kami kan bukan buat konten main-main. Nah, ada konten saya joget-joget di depan lalu kemudian ngatain orang kan enggak. Konten yang serius ya. Nah, dan memang risikonya ya memang kritik dan kritis biasa. Kalau dilihat konten saya tiap hari saya kritik Presiden Jokowi. Kalau mau diakukan ya kan bisa diakukan. Gimana ya seperti itu? Karena juga memang tidak semua orang juga bisa memahami. Ya itulah. Ya tidak bisa. Itulah situasinya. Ya situasi. Memang ada ya kalimat dangdutan merokok di Sumkawa Sakti itu acara ya. Iya. PKI Ya. tadi ya. Ya. Ada pertanyaan dari saudara, apa kaitannya dangdutan merokok? Enggak, pertanyaan saya kan umum. Jadi saya menanya, kan Gus Nur ini secara tradisional NU, dan kita tahu NU itu adalah organisasi yang saat ini dekat dengan kekuasaan. Dan sejak tahun, karena saya lembaga negara, sejak dulu juga begitu. Kita NU itu organisasi yang fleksibel, yang selalu bisa beradaptasi dengan kekuasaan. Itu bagian politik. Nah, tapi saya menemukan fenomena ada seorang Gus Nur yang tidak hanya tidak dekat dengan kekuasaan, tapi juga suka kritik. Gitu. Nah, saya tanya, kenapa kok? Nah, suka kritik. Jadi gitu. Apakah tidak ada pertanyaan balik dari saudara saksi? Apa dangdutan? Dangdutan dari agama dangdutan. Iya, iya. Karena saya langsung ingin beralih kepada isu lain. Karena isunya kan tidak hanya soal NU, karena saya tidak ingin juga kan soal personal kan. Tapi saya merasa bahwa saya lebih concern di soal yang terkait dengan pemerintahan dari saya. Tidak ada mungkin menetralkan misalnya, merokok emangnya Yahya Diatus Salim itu Enggak, bukan enggak. Saya tidak membahas yang begitu. Saya langsung saya bilang, ya itu saya pengen beralih, kemudian dia tambahkan keterangan. artinya kan dangdutan itu nggak masalah, apa nggak masalah ya mungkin apa dinegatifkan ya. Apakah tidak ada itu pertanyaan yang sifatnya untuk jangan sampai ke arah sana lah? Enggak, sebenarnya begini, saya kan hanya tanya kenapa Anda NU tapi mengkritik. Jadi gini, kan NU itu dalam peta politik hari ini dekat dengan pemerintah, lalu dia orang NU. Nah, dia tidak hanya tidak dekat, tapi juga suka mengkritik dan juga suka mengkritik NU. Justru fenomena ini kan bagi saya kan mantan jurnalis juga kan justru menarik.
Karena dia berbeda sendiri, dia tidak seperti kebanyakan NU. Gitu. Nah, saya menganggap ya kompeten saja karena dia orang NU juga. Perkara kemudian yang lain tidak melakukan itu ya saya lakukan setelah itu. Kalau soal dekat ya, itu sejak dulu nanti agama lain langsung juga cukup dekat. Sehingga kan apakah ini menurut saya atau apakah ini medsos itu? Karena medsos ini akhirnya menjadi viral atau menjadi iya, dunia medsos ini kadang-kadang memang ya seperti inilah. Hari ini kan kita terjadi ada. Saya nanti ketemu Natalis Pigai setelah ini. Kayaknya saya minta saya interview dia kan. Tapi maksud kita kan mau mengklarifikasi, mau memberikan perspektif, memberikan bagaimana kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan menghina orang misalnya. Baik, satu pertanyaan lagi majelis. Baru peringatan majelis. Satu aja. buka masker saudara. Oh ya. Ini saudara saksi, saya bertanya satu saja. Iya. Karena saya lihat di 28 video itu yang part 2 ya, itu setelah ada pertanyaan tadi bahwasanya kenapa Anda berbeda dengan yang lain ya, itu dijelaskan oleh terdakwa, saksi mengatakan statementnya ada di video itu saya lihat bahwasanya kalau dulu itu NU, kalau sekarang NO kan gitu ya, karena tulisan OE lama kan gitu. Dan saksi mengatakan bagus statementnya. Pertanyaan saya, bagus apa maksudnya? Gitu. Oh enggak, kalau bukan bagus statementnya. Jadi gini, kalau orang bilang NU itu NO, nah itu berarti orang lama. Itu aja. Karena kalau kita bergaul sama, yang saya tahu ya, kalau kita bergaul dengan orang NU lama, dia nggak pernah bilang NU, bilangnya NO. NU. Orang tua saya NU juga. NU itu kan kita. Kalau bilang orang lama, bilangnya NO. Cukup ya. Cukup majelis. Cukup. Dari saudara Gus Nur bagaimana transaksi ini? Gimana? Iya, semuanya benar. Itu Terima kasih sudah saksi, sudah menjadi saksi, sudah semangat. Tapi Tidak lah. Biar aja. izin yang